Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar kepada kita. Kasih-Nya yang ajaib selalu baru tiap pagi. Ia menuntun dan membimbing kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Dan biar kuasa-Mu lah yang menguasai hamba-Mu, supaya firman-Mu dapat diberitakan dari dan di dalam kendali kuasa-Mu. Dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, biar kami mau hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Begini dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Korintus, untuk menguatkan jemaat yang sedang menghadapi tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang Roma. Umat diajak untuk tetap berpegang pada Injil yang telah mereka terima. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan dalam menghadapi tekanan apapun. Dan umat diberi pengharapan yang kuat bahwa Allah tidak membiarkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Itulah yang dilakukan Allah dengan menyatakan kemurahan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Ketika umat tidak layak, semua orang telah hidup dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena itu demi kemurahan Allah umat dinasihati agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat 1. Kata mempersembahkan dari bahasa Yunani paristanai merupakan istilah peribadahan di bait Allah.
menunjuk pada kurban tubuh kehidupan. Itu berarti yang dipersembahkan adalah seluruh totalitas kehidupan. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan harus dijaga supaya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Dari kata Yunani logike latreai, artinya pengabdian. Berarti ibadah merupakan suatu pengabdian kepada Tuhan Allah dalam seluruh aspek kehidupan di mana kita hadir dan berkarya di dunia ini. Untuk itu, umat diajak agar jangan sama dengan dunia, harus beda. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 2. Umat harus berubah, harus bertobat, terjadi pembaharuan budi. Budi dari kata Yunani nous, artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran. Pikiran dan perbuatan harus sesuai, harus sejalan dengan kehendak Allah. Itulah yang membedakan kita dengan cara hidup dunia ini. Umat harus ada pengendalian dan penguasaan diri. Jangan melampaui apa yang patut dipikirkan. Semua yang dipikirkan dan yang dilakukan berdasar dan bersumber dari ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 3. Sebab masing-masing telah dikaruniakan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang digambarkan seperti tubuh yang mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Semua punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ayat 4 dan 5. Karunia itu harus digunakan untuk saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Makanya setiap karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita haruslah dipergunakan dan dilakukan dengan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, semua dilakukan dengan maksimal sesuai dengan apa yang dianugerahkan kepada masing-masing. Ayat 6-8a. Juga karunia untuk membagi-bagikan sesuatu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Tidak terpaksa atau bersungut dan berbantah. Karunia untuk memberi pimpinan harus dilakukan dengan rajin, tidak malas, tidak ceroboh dan sembrono. Yang menunjukkan kemurahan harus dilakukan dengan sukacita, bukan dengan sedih. Ayat 8b. Kita harus melakukan demikian sebagai tanda penghormatan dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jemaat Maha Tuhan, kita yang telah memperoleh kasih kemurahan Allah, dibenarkan, ditebus, diampuni, dan diselamatkan sebagai tanda menghormati, menghargai, dan mensyukuri apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita dituntut oleh Tuhan. Pertama, kita harus mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan, pelayanan, pekerjaan, dan pengabdian harus dijaga supaya kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan semua dilakukan dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana tema, memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Semua yang kita lakukan dengan totalitas hidup kita, semua kita lakukan
dengan hati yang tertuju kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh menyenangkan Tuhan. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia. Harus tampil beda. Harus terjadi pembaharuan budi, hati, pikiran, dan perbuatan. Harus bersumber dan mengalir dari pikiran dan kehendak Kristus. Ketiga, kita harus mempergunakan karunia yang berbeda-beda yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan maksimal dan penuh tanggung jawab berdasarkan iman kepada Yesus Kristus untuk saling melengkapi, saling menopang, dan semua dilakukan dengan tulus, dengan rajin, dan dengan sukacita untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman menjadi gaya hidup kami. Supaya kami dapat hidup dari dan di dalam ketaatan, kesetiaan melakukan firman. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, biar diberkati oleh Tuhan. Supaya pelayanan firman ini sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Dan semua diberkati untuk jadi berkat. Dan Tuhan jugalah yang berkati saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Engkau adalah kemenangan kami. Dan Tuhan jugalah yang persatukan kami dari berbagai keragaman, berbagai perbedaan, berbagai kemajemukan, kebinekaan. Biar perbedaan-perbedaan yang ada itu digunakan untuk saling melengkapi, saling menopang. Sehingga kami dapat melakukan lebih dan lebih. Dan hidup yang demikian diberkati dan diberkati Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai saudara. Kemanapun pergi, engkau akan beruntung. Tuhan menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara. Kini dan seterusnya. Amin. Trims.